والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء dengan dakwahnya Maulid, kelahiran, zaman saat Rasul dilahirkan. Maulud, manusia agung yang dilahirkan. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paripurna, insan
al-kamil, manusia yang paripurna. Awal pertama kali Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan semua makhluk, yang pertama kali diciptakan adalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya Jabir, awwalu ma khalaqallah ruha nabika. Ya Jabir, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruh nabimu. Jadi Allah menciptakan pertama kali ruh nabi kita. Ada 4 anasir di dalam diri Rasulullah sesuai dengan hurufnya. Mim, ha, mim, dal. Ruh Muhammad awal pertama kali diciptakan, sebelum Allah menciptakan makhluk manapun. Yang kedua, nur. Setelah Allah menciptakan ruh Muhammad dan Allah menciptakan semua arwah yang akan menjadi manusia, 4.000 tahun setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad, cahaya. Sebagaimana firman Allah, Qad ja'akum nurun wa kitabun munir. Telah datang kepadamu nur dan kitab Quran yang menerangi. Jadi nur di situ bukannya Al-Quran. Tidak mungkin Allah menyebut 2 kata. Telah datang nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kitabun munir, dan kitab yang menerangi. Dari nur inilah Allah menciptakan arsy hingga sana Allah dan semua makhluk tercipta dari nur Muhammad. Yang ketiga, qalam. Sumber inspirasi sentral adalah alat komunikasi, entah zaman sekarang yang namanya internet, komputer, media elektronik, bersumber kepada qalam. Yang ketiga, akal. Akal Muhammad. Jadi kalau para pemirsa TVRI yang budiman membaca satu teks hadis Allah pertama kali menciptakan akal, maksudnya adalah akal Muhammad. Jadi 4 unsur yang ada dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi Pak siapa ini? Kang Rasid. Jadi titik sentral itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percikan-percikan kecil lahirlah ketampanan Yusuf alaihi salam. Percikan kecil lahirlah kerajaan Sulaiman alaihi salam. Percikan kecil lahirlah ketajaman Nabi Allah Idris alaihi salam. Percikan kecil lahirlah kehebatan Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Harun dengan retorikanya, Nabi Isa dengan menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi titik sentralnya ada Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, kenapa nyaris kita umat Islam jarang sekali mendengar? Mendengar apa? Mukjizat Rasulullah kok nggak seperti nabi-nabi lain. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Harun dengan pandai bicara, Nabi Isa dengan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kenapa Rasulullah tidak pernah kita dengar, Pak Ustadz? Ya kan? Nah, ini bukan tidak ada. Banyak keterangan yang menyatakan dari jemari-jemarinya yang suci keluar air yang jernih. Rasulullah bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Rasulullah bisa membelah bulan menjadi 2. Tapi itu nyaris tidak pernah kita dengar. Yang kita dengar hanya satu, akhlaknya yang agung. Budi pekertinya yang luhur. Ini filosofinya buat bangsa Indonesia khususnya, dan kita umat Islam dan umat agama seluruhnya. Bahwa apalah artinya pandai kita dengan ilmu kita, harta yang berlimpah ruah, keperkasaan kita, kecantikan kita, kalau bangsa ini tidak bermoral, bangsa ini tidak bermental, bangsa Indonesia yang baik. Titik sentralnya adalah akhlak. Coba ibu-ibu yang ada di sini, bagaimana ibu-ibu punya anak cakep, tampan, tapi terlibat barang-barang yang haram seperti narkoba. Nah itu. Jadi intinya adalah akhlak yang mulia. Mulia. Mungkin
akhlak yang menekankan bahwa Ya. Rasulullah bahwa akhlak yang menjadi panutan, menjadi Betul. contoh kita semua. Betul. Mungkin Ustaz Fadlan Garamatan mengkupas tentang Maulid Nabi dari versi Ustaz Fadlan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, dan para pendengar di studio, keluarga besar Majelis Dzikir Nur Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah salat, perintah puasa, zakat, infak, sedekah, bahkan perintah haji. Itu Allah merintahkan kepada hambanya saja. Tapi ketika perintah bersalawat, Allah ikut sertakan. Malaikat pun mengikuti Allah, seluruh alam raya pun mengikutinya, maka manusia wajib mengikuti Allah, malaikat dan seluruh isi alam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallallahu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat, seluruh apa-apa yang ada di alam bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi gerangan Allah memberikan salawat kepada Rasul? Kalau tadi cahaya dari segala cahaya Allah yang diperuntukkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai awal dari segala penciptaan alam dan isinya, maka Rasul memberikan salawat, Allah memberikan salawat kepada Rasulullah oleh karena akhlak yang terbaik satu-satunya di muka bumi adalah akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini menjadi sebuah terapi bagi seorang dan setiap insan yang hidup di alam raya, agar mereka menjadikan potret Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi potret keteladanan, agar mereka tidak boleh dalam hidupnya adalah hawa nafsu dan kebodohan, tapi yang ada adalah peradaban mental, peradaban cara pandang, peradaban behavior. Dia harus memiliki yang namanya mindset kepada Allah. Dia harus memiliki sikap mental kepada Allah. Dan dia juga harus memiliki yang namanya perilaku. Mindset ini, sikap mental ini, behavior ini, yang terbaik di muka bumi hanya Rasul Muhammad SAW. Potret ininya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kepada penduduk akhir zaman bahwa uswatun hasanah hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kalian dalam permukaan bumi ini tidak salah, tidak hilaf, karena Allah sudah menjadikan contoh itu untuk jadikan contoh bagi kita dalam kehidupan di kemudian ini. Maka penduduk akhir zaman tidak boleh menjadikan siapa yang menjadi potret keteladanan. Karena orang-orang di akhir zaman ini meragukan keteladanan mereka. Meragukan pemikiran mereka. Meragukan cara pandang mereka. Meragukan mental mereka. Dan meragukan perilaku mereka. Tetapi ketika semua orang yang ada di alam raya dan umat Muhammad khususnya menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi keteladanan, maka keteladanan itu akan membuat mereka makin dekat untuk mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala makin kuat karena Rasul Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk berperilaku siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang menuju kepada jalan yang selalu diberi nikmat. Itu pendidikan terbaik dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surat Al-Qalam ayat 3 Allah menyebutkan bahwa pada diri Muhammad itu pahala tidak pernah berputus. Selalu mengalir karena diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya, duduknya, bicaranya, tidurnya, semua mengandung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah melanjutkan dalam ayat keempat bahwa
Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat akhlak yang mulia. Kalau dalam buku yang ditulis oleh seorang orientalis yang bernama Max Haf, dia menyebutkan bahwa 100 tokoh terbaik di dunia, dia menempatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam urutan pertama. Itu biasa bagi manusia memandang. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji ciptaannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa umatnya tidak menjadikan Muhammad menjadi teladan? Akibat kita tidak menjadikan Muhammad menjadi suri teladan, maka wajahnya cantik tapi berada di remang-remang narkoba. Wajahnya cantik tetapi dia menjadi pemilik prostitusi bagi dunia. Sungguh kita telah mempermalukan dan kita telah membuat kekecewaan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah. Rupanya صلوا على النبي محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القالب. خلق مخا وعظما وعددا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأميله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الهبائل.